Perkenalkan, nama saya Najibah dengan NIM akhir 082. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendahuluan, pengertian, hakikat bahan ajar, serta pedoman pemilihan dan penyajian bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Salah satu masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang sesuai dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Secara umum, masalah yang dimaksud dalam pemilihan bahan ajar ini meliputi 1. Cara penentuan jenis materi, 2. Kedalaman, 3. Ruang lingkup urutan penyajian, 4. Perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran, dan sebagainya. Masalah lain yang berkenaan dengan bahan ajar adalah memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Sehubung dengan itu, guru perlu memperhatikan rambu-rambu pemilihan dan pemanfaatan bahan ajar untuk membantu guru agar mampu memilih materi pembelajaran atau bahan ajar dan memanfaatkannya dengan tepat. Rambu-rambu yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Konsep dan prinsip pemilihan materi pembelajaran. 2. Penentuan cakupan. 3. Urutan. 4. Kriteria dan langkah-langkah pemilihan, perlakuan dan pemanfaatan. Dan yang terakhir, sumber materi pembelajaran. Materi selanjutnya ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi ajar yang terdiri dari 1. Pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada sikap atau nilai. Lalu materi selanjutnya adalah hakikat materi ajar. Materi ajar bisa dalam bentuk barang-barang media, biasanya disebut media atau perangkat lunak yang menyimpan pesan atau message untuk disalurkan melalui alat bantuan peralatan dan kadang-kadang juga tanpa bantuan peralatan. Salah satu wujud materi ajar adalah buku pelajaran. Pada umumnya, perangkat buku pelajaran itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada buku mahasiswa, yang kedua ada buku dosen, dan yang ketiga ada buku kerja mahasiswa. Buku pelajaran secara umum memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sumber materi ajar yang disajikan untuk pembelajaran atau pelatihan. 2. Sumber kegiatan mahasiswa dalam berbagai pelatihan. 3. Sumber acuan mahasiswa untuk belajar. 4. Sumber gagasan dan dorongan kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu selanjutnya perwujudan silabus yang di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Selanjutnya sumber belajar dan tugas mandiri. Lalu bantuan bagi dosen yang kurang berpengalaman untuk mengembangkan kepercayaan diri. Konteks materi ajar ditinjau dari segi satuan unsur-unsurnya yang meliputi 1. Rancangan dan organisasi. 2. Muatan keilmuan. 3. Keterampilan. 4. Topik dan materi. Dan 5. Apresiasi. Lalu materi selanjutnya ada pedoman pemilihan dan penyajian bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Berkenaan dengan pemilihan dan penyajian bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di samping, harus memperhatikan kriteria-kriteria pemilihan dan penyajian bahan ajar yang telah dikemukakan. Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria keilmuan Bahasa dan Sastra Indonesia, kriteria ilmu pendidikan dan keguruan, serta kriteria tingkat keterbacaan bahan ajar. Lalu ada kriteria keilmuan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pemilihan dan penyajian bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia harus memenuhi kriteria keilmuan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pemilihan dan penyajian bahan ajar harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, bahan ajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus mengarah pada terciptanya kegiatan berbahasa, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Oleh karena itu, berbagai unsur bahasa seperti
Kosakata, bentuk dan makna kata, bentuk dan makna kalimat, ejaan dan lain-lainnya tidak diajarkan secara terpisah-pisah atau sendiri-sendiri, namun diajarkan dalam kegiatan berbahasa, yaitu kegiatan mendengarkan, membaca, berbicara, dan kemudian kegiatan menulis. Kriteria ilmu pendidikan dan keguruan. Kriteria kedua adalah kriteria ilmu pendidikan dan keguruan. Pemilihan bahan ajar, baik isi, cakupan, dan urutannya dalam pembelajaran harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pendidikan dan keguruan. Seperti bahan ajar harus disesuaikan dengan perkembangan diri peserta didik, demikian juga penyajiannya harus menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan karakter bahan ajar dan kondisi peserta didik. Lalu selanjutnya ada kriteria keterbacaan bahan ajar. Kriteria ketiga adalah keterbacaan bahan ajar. Artinya bahan ajar harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan strategi pengolahan bahan ajar agar memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk membantunya atau memahaminya, seperti panjang dan susunan kata, frase, kalimat, dan wacana yang tidak menyulitkan peserta didik. Bahan ajar yang memberikan kemudahan pemahaman kepada peserta didik dapat dikategorikan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Adapun bahan bacaan yang memberikan kesulitan pemahaman bagi peserta didik dapat dikategorikan bahan ajar yang memiliki tingkat keterbacaan yang rendah. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mira Nusatriani Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nusatriani Azahra dengan NIM akhir 106. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemilihan bahan ajar, prinsip memilih dan menyusun bahan ajar, serta teknik menyusun bahan ajar. Baik, selanjutnya kita memasuki materi bagian D, yaitu pemilihan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bahan ajar dipilih setelah identitas mata pelajaran, menentukan standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Lalu di sini ada langkah-langkah pengembangan bahan ajar, antara lain menentukan identitas mata pelajaran, menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, strategi pembelajaran atau pengalaman belajar, dan indikator pencapaian dan sebagainya. Secara garis besar, bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari oleh siswa. Lalu selanjutnya, ada beberapa masalah yang timbul berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran. Seperti yang pertama, cakupan, yang kedua, urutan, sequence, yang ketiga, perlakuan, treatment terhadap pembelajaran, lalu yang terakhir ada sumber bahan ajar. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi E, yaitu prinsip memilih dan menyusun bahan ajar. Di sini terdapat 3 prinsip dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip konsistensi, dan yang ketiga ada prinsip kecukupan. Pertama, prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Jadi materi pembelajaran hendaknya harus relevan atau memiliki hubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta dan bahan hafalan. Lalu yang kedua, ada prinsip konsistensi, yaitu keajekan. Jika kompetensi dasar yang dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Maka materi yang diajarkan kepada siswa juga harus meliputi teknik penjumlahan, teknik pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi, artinya keajekan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan oleh guru
juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu selanjutnya kita memasuki materi F, yaitu teknik menyusun bahan ajar. Masalah cakupan atau ruang lingkup. Kedalaman dan urutan penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan, karena itu akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, terlalu dangkal ataupun terlalu mendalam. Lalu, prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Lalu ataukah sudah memadai atau belum memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Jadi kita harus memperhatikan cakupan atau ruang lingkup materi yang akan diajarkan kepada siswa. Lalu selanjutnya ada teknik pemilihan bahan ajar. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah kita mengetahui kriteria pemilihan pemilihan bahan ajar, sampailah kita pada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Nah, secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar itu meliputi: pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu itu menjadi acuan untuk rujukan pemilihan bahan ajar. Lalu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Lalu langkah ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi. Setelah jenis materi ditentukan, lalu langkah yang terakhir adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, atau media audiovisual dan sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nur Fauziah. Saya Nur Fauziah dengan NIM akhir 107 akan melanjutkan materi berikutnya. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu G, penentuan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu yang pertama ada pendekatan prosedural dan yang kedua ada pendekatan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. Yang kedua yaitu pendekatan hierarki. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu H, pemanfaatan bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama strategi urutan penyampaian simultan, yang kedua ada strategi urutan penyampaian suksesif, yang 3 yang terakhir yaitu strategi penyampaian fakta. Materi selanjutnya yaitu yang I, evaluasi bahan ajar. Evaluasi materi ajar untuk mencapai kompetensi dasar terhadap beberapa kemungkinan pada diri siswa, yaitu siswa belum siap bekal pengetahuannya, siswa mengalami kesulitan, atau siswa dengan cepat menguasai materi pembelajaran. Kemungkinan yang pertama, siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki pengetahuan prasyarat, guru harus mengadakan tes prasyarat
Jika berdasar tes tersebut, siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat, maka siswa tersebut harus diberi materi atau bahan pembekalan. Bahan pembekalan dapat diambil dari materi atau modul di bawahnya, yaitu siswa mengalami kesulitan atau hambatan dalam menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan materi perbaikan atau remedial. Materi pembelajaran remedial disusun lebih sederhana, lebih rinci, diberi banyak penjelasan dan contoh agar mudah ditangkap oleh siswa. Untuk keperluan remedial, perlu disediakan modul remedial. Dalam menghadapi kemungkinan ketiga, yaitu siswa dapat dengan cepat dan mudah menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan bahan pengayaan. Materi pengayaan berbentuk pendalaman dan perluasan. Materi pengayaan baik untuk pendalaman maupun perluasan, wawancara dapat diambilkan dari buku rujukan lain yang relevan atau disediakan modul pengayaan. Selain pengayaan, perlu dipertimbangkan adanya akselerasi alami di mana siswa dimungkinkan untuk mengambil pelajaran berikutnya. Untuk keperluan ini, perlu disediakan bahan atau modul akselerasi.